Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Apriani, NIM 083202000072, kelas C1 Manajemen Pemasaran, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis, Universitas Muslim Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran oleh Ibu Dr. Andi Maslia Tendrisau Adam, SP MSI. Tugas ini terdiri dari 5 nomor. Yang pertama, kemukakan apa yang Anda ketahui tentang manajemen. Yang saya ketahui tentang manajemen yaitu manajemen adalah serangkaian atau sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu kemukakan juga apa yang kamu ketahui tentang pemasaran. Yang saya ketahui tentang pemasaran antara lain, pemasaran ialah suatu kegiatan yang mencangkup penjualan, pengiklanan, dan pengiriman produk ke konsumen. Pemasaran juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan suatu produk agar mampu memenuhi suatu permintaan. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Manulang dan Huta Barat 2016, adalah proses dalam menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan dalam pemasaran yang mencangkup ide-ide barang dan jasa yang berdasarkan pertukaran dengan tujuan untuk menghasilkan kepuasan konsumen dan tanggung jawab produsen. Kemudian yang kedua, menurut Buhari Alma, manajemen pemasaran ialah merencanakan pengarahan serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan ataupun dalam bagian di pasaran. Kemudian yang keempat, bagaimana menurut Anda ruang lingkup pemasaran yang terbaik? Menurut saya, ruang lingkup pemasaran yang terbaik yaitu ruang lingkup pemasaran yang tidak terbatas dalam dunia bisnis saja, akan tetapi mempunyai makna kemasyarakatan yang luas dan lebih bersifat dinamis. Soal yang terakhir, jelaskan konsep inti pemasaran menurut Anda. Konsep inti pemasaran terdiri dari 8. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Permintaan adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar atau daya beli. Sedangkan keinginan dibentuk karena kekuatan-kekuatan sosial dan budaya, media dan aktivitas pemasaran maupun bisnis. Inti pemasaran yang kedua yaitu pasaran sasaran, penentuan posisi dan segmentasi. Seorang pemasar tidak dapat memuaskan semua orang dalam sebuah pasar, maka pemasar harus membagi pasar ke dalam segmen-segmen. Setelah mengidentifikasi segmen pasar, pemasar menentukan atau memutuskan mana yang menghadirkan peluang terbesar yang merupakan pasar sasarannya. Kemudian inti pemasaran yang ketiga yaitu penawaran dan merek. Penawaran adalah perusahaan memenuhi kebutuhan dengan mengajukan sebuah proposisi nilai. Sedangkan merek adalah suatu penawaran dari sumber yang diketahui. Inti pemasaran yang keempat yaitu nilai dan kepuasan. Nilai adalah kombinasi kualitas pelayanan dan harga, sedangkan kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang produk-produk yang kita hasilkan. Kemudian yang inti pemasaran yang kelima yaitu saluran pemasaran. Pemasaran menggunakan 3 jenis saluran pemasaran dalam aktivitasnya, yaitu saluran komunikasi, saluran distribusi, dan saluran layanan. Kemudian inti pemasaran yang keenam yaitu rantai pasokan. Rantai pasokan adalah saluran yang lebih panjang yang membentang dari bahan mentah hingga komponen sampai produk akhir yang dihantarkan ke pembeli akhir. Kemudian, inti pemasaran yang ketujuh itu persaingan. Persaingan ini mencakup semua penawaran dan produk substitusi yang ditawarkan oleh pesaing. Kemudian, inti pemasaran yang terakhir yaitu lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan, tugas, dan lingkungan yang meluas. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.